Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab mudah bersama Kang Azki. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-balaghah wal fasahah. Teman-teman sekalian, secara garis besar, objek kajian bahasa atau linguistik meliputi yang pertama, kajian tentang struktur internal bahasa. Yang kedua, kajian tentang penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, kajian tentang pengajaran bahasa. Kajian tentang struktur internal bahasa mencakup misalnya al-aswat, nahwu, shorof, mufradat, dan lain sebagainya. Sedangkan kajian tentang penggunaan bahasa mencakup balaghah di dalamnya, termasuk juga balaghatul Quran. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, al-balaghah mengkaji bagaimana menggunakan bahasa secara efektif sehingga pembicaraan al-mutakallim mudah dipahami oleh al-mukhatab, tidak menimbulkan salah paham, tidak menyinggung perasaan, melainkan terasa santun, menarik, bahkan dapat menimbulkan rasa keindahan. Sehingga kalam atau ujaran pembicaraan tersebut memperoleh respon positif berupa perkataan atau perbuatan dari al-mukhatab sesuai dengan yang diinginkan oleh al-mutakallim. Teman-teman sekalian, jadi balaghatul Quran mengkaji bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi mutakallim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mukhatab, yaitu makhluknya, khususnya manusia. Teman-teman sekalian, balaghatul Quran menjadi menarik karena yang pertama, contoh-contoh balaghah di dalam Al-Quran lebih mudah dipahami dibandingkan dengan karya pujangga Arab. Yang kedua, membaca Al-Quran yang bernilai ibadah menjadi motivasi tersendiri bagi pembelajar untuk mempelajari balaghatul Quran. Teman-teman sekalian, terdapat dua aspek utama di dalam kajian balaghah. Yang pertama, bagian lapis dalam, yaitu al-makna yang terdapat pada pikiran al-mutakallim. Lalu yang kedua, bagian lapis luar, yaitu kalam atau ujaran yang diungkapkan oleh al-mutakallim untuk menyampaikan makna kepada al-mukhatab. Teman-teman sekalian, selain itu terdapat juga dua syarat dari kalam atau ujaran. Yang pertama, kalam atau ujaran harus bersifat sahihah, yaitu sesuai dengan kaidah nahwu, shorof, serta prinsip penggunaan mufradat. Yang kedua, kalam atau ujaran harus bersifat fasihah, yaitu memiliki nilai fasahah sesuai dengan situasi dan kondisi mukhatab.
Selanjutnya, ada 2 syarat makna. Yang pertama, makna harus bersifat al-jalil, yaitu bersifat luhur, mulia, indah, dan etis. Dan yang kedua, makna harus bersifat wadihan, yaitu mudah difahami tanpa menimbulkan salah interpretasi. Teman-teman sekalian, dapat dikatakan bahwa Al-Quran merupakan contoh fasohah yang ideal. Sejarah telah mencatat fasohah Al-Quran menakjubkan semua orang, tak terkecuali para penyair ulung kaum musyrikin pada masa Rasulullah. Nilai fasohahnya tentu tidak tertandingi sepanjang zaman. Berbeda tentu dengan fasohah hasil karya manusia. Teman-teman sekalian, untuk menjelaskan fasohah dari suatu teks, kita dapat melihatnya dari 5 aspek. Yang pertama, bagaimana pemilihan isim. Yang kedua, bagaimana pemilihan kata kerja atau fi'il. Yang ketiga, bagaimana pemilihan mufrad atau jamak. Yang keempat, bagaimana pemilihan kata-kata syarat. Dan yang kelima, bagaimana pemilihan al-aswat atau bunyi-bunyi. Teman-teman sekalian, mari kita contohkan pada surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Semisal kita mengkaji bagaimana pemilihan kata, pada ayat tersebut terdapat kata alhamdu yang artinya pujian. Menariknya, di dalam bahasa Arab terdapat beragam sinonim kosakata. Alhamdu memiliki sinonim al-madahu, lalu asyukru, lalu ada juga ats-tsana'u. Kesemuanya memiliki makna pujian. Namun, dipilihnya kata alhamdu sudah barang tentu bukan hal yang tidak disengaja. Perbedaan kata alhamdu dengan kata pujian yang lain, baik al-madahu, asyukru, ats-tsana'u, terlihat dari perbedaan makna. Jika kita katakan al-madahu, asyukru, ats-tsana'u, pujian itu datang ketika ada sebuah subjek yang berbuat baik. Sedangkan kata alhamdu merupakan sebuah pujian yang walaupun tidak dipuji pun, subjek tersebut akan tetap terpuji. Sehingga pemilihan kata alhamdu lebih tepat dibandingkan dengan kata pujian yang lain. Teman-teman sekalian, demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.